Halo Koca. Halo, selamat malam. Malam Dek. Ya gimana Dek? Ada Gimana yang mau kita bahas? Alhamdulillah Dek sehat. Alhamdulillah. Iya. Gimana Dek? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sampaikan? Nih gimana tema Uni nih? Tema Uni Iya. Yesus itu sama dengan Lucifer gimana? Nah itu tadi Isos itu bahasa Yunaninya ya, sama dengan Lucifer. Dasar daripada Kak Unifa bilang Isos itu atau Yesus itu Lucifer dari mana? Lucifer itu dari dua akar kata lux dan fere kalau nggak salah. Artinya pembawa terang. Yesus pembawa terang nggak? Iya betul. Yang kedua, dia bintang fajar nggak? Iya betul. Ya sudah, berarti Lucifer nggak? Wah, tapi ada yang Kak Unifa belum sampaikan. Pertama, Lucifer itu gelar untuk bintang fajar. Yesus bintang fajar nggak? Iya. Kedua, arti Lucifer itu pembawa terang. Dia pembawa terang nggak? Iya. Lucifer nggak dia? Iya, aku terima. Ya sudah. Tapi ada Kak Unifa yang belum tambahkan dari itu. Bukan hanya sampai di situ saja Kak Unifa. Bahwa perbedaannya Isos dengan Lucifer ini, Lucifer itu adalah makhluk ciptaan. Nah itu dia. Yesus ciptaan juga kok. Anda nggak tahu di dalam kitab Anda? Loh, astagfirullah. Silakan Anda buka dalam kitab Anda. Ya, ini ayatnya. Nih. Buka dalam kitab Anda. Kolose pasal 1 nomor 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung ini tahu nggak artinya apa, Kak Unifa? Kita lagi nggak belajar bahasa Indonesia. Saya fokus kepada dia lebih utama dari segala ciptaan. Kedua, kitab Wahyu pasal 3 nomor 14, kan? Wahyu berapa? Pasal 3 nomor 14. Ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa di situ Amin? Inilah firman dari Amin. Permulaan ciptaan. Oke. Ini kan menggambarkan tentang ketika Yesus berada di dunia. Nggak usah jelasin ke saya lah doktrin gereja. Saya bukan orang yang tertarik membahas doktrin gereja. Saya paham penjelasan kalian secara doktrinal. Saya udah belajar itu. Saya tahu persis bagaimana cara kalian memalingkan menjawab untuk membenarkan bahwa dia bukan ciptaan tapi tertulis ciptaan. Saya sudah hafal kali itu, Dek. Room ini saya dedikasikan, Dekku. Bentar. Bentar, Dek. Room ini saya dedikasikan untuk saudara saya Kristen itu supaya berpikir, merenung, dan jujur. Saya ajak Anda itu renung. Kok nama Lucifer itu kalian katakan nama iblis, padahal itu artinya pembawa terang? Kan lucu gitu loh. Itu pertanyaan bahwa kalian sering membolak-balikkan keadaan. Tuhan kalian panggil dengan sebutan terkutuk. Lucifer kalian panggil dengan nama yang indah, iblis, kan? Nggak ngerti lagi gitu loh. Ketika Yesus mati di tiang salib, kalian bilang itu karya Allah, padahal yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis. Jadi saudaraku Kristen ini dibolak-balik semuanya. Yang kalian lihat kotoran sama berlian. Berlian kalian bilang kotoran, kotoran kalian bilang berlian. Yesus kalian percaya terkutuk. Iblis kalian panggil pembawa terang. Tahu lah saya. Bisa aku bicara, Kak?
Silakan. Oke. Apa yang Kak Unifa sampaikan itu is oke. Tapi yang mau saya maksud Kak Unifa bahwa bintang fajar yang dimaksud di dalam kitab Yesaya itu merujuk kepada Lucifer. Lucifer ini adalah ciptaan di mana di sorga itu dia adalah salah satu malaikat pembawa terang kepada malaikat-malaikat lain, atau cahaya daripada Allah Bapa itu atau Tuhan itu sendiri. Oke. Dan Apakah dia bintang fajar itu hanya Lucifer? tidak, Yesus juga disebut Bintang fajar. disebut bintang fajar. Oke. Pertanyaan saya, Tapi Yesus sama dengan perbedaannya- Lucifer enggak? Itu. Kalau Kak Unifa langsung telan itu mentah-mentah seperti itu, tidak seperti itu. Yang saya tanya, konotasinya. Kenapa? apakah Yesus adalah Tunggu sebentar, Lucifer? wait. Itu saja. Berat memang. Wait, kenapa saya katakan Yesus itu bukan Lucifer? Karena Lucifer itu adalah makhluk ciptaan. Itu aja perbedaannya. Lucifer Dia artinya makhluk apa, Dek? ciptaan. Lucifer Sementara- artinya apa, Dek? Iya betul, pembawa terang. Yesus pembawa terang nggak? artinya di dalam Dek, Yesus pembawa iya, terang nggak, betul. Dek? Lucifer enggak, Dek? Gini ya, Bro. Jadi contoh Dengar ya. kalau begini. Kalau kita aku mengikuti statement dari Kak Unifa. Oke. Contoh, Kak Unifa bisa berbicara nggak? Ya bisa. Bisa berjalan nggak? Itu bukan pertanyaan, Dek. Udah langsung to the point aja. Kalau mau membuat silogisme langsung aja. Nah, kalau Kak Unifa bisa berarti semua orang jadi Kak Unifa dong? Kan nggak begitu juga konsepnya. Belum Apa ada yang orang menjadi bikin, perbedaan belum Kak pernah ada orang membuat silogisme begitu. Kalau saya bisa jalan, orang bisa jalan, maka yang berjalan adalah saya. Nggak ada, Dek. Yang saya tanya itu adalah Yesus Lucifer nggak? Itu aja. Lucifer nggak dia? Unifa? Berarti dia tidak membawa terang ya. Tepuk tangan. Saya bukan Lucifer itu bilang- artinya pembawa terang. Oke, saya ganti deh. Yesus pembawa terang nggak? Iya, Yesus pembawa terang. Iya, Lucifer. Betul. Kali itu Kak Unifa bilang Sudah. iya. Tapi yang saya Ya maksud, udah, Kak Unifa, berarti yang bahwa- dipanggil Lucifer itu berarti kamu mengakui kalau Yesus juga dipanggil Lucifer. perbedaannya. Sekarang ini perbedaannya. Saya lagi nggak nanya perbedaannya, saya tanya sama-sama dipanggil Lucifer nggak? Dia dipanggil Lucifer bintang fajar. Ya bintang fajar Lucifer nggak itu? Mak Ojang. Emang berat tepuk tangannya. Udah ya, kita nggak usah circular debat, mutar-mutar. Kamu nanya aja udah. Oke. Clear ya masalah hal ini ya. Iya, Yesus Lucifer. Yesus itu bukan Lucifer ya. Loh, berarti dia tidak membawa terang. Tinggal jawab, dia membawa terang, tapi Oh, dia itu Lucifer sendiri dong. terang itu. Dia itu sendiri terangnya. Beda. Iya, berarti Lucifer karena Lucifer artinya pembawa terang. Terang Lucifer diberikan. Iya, arti Lucifer itu pembawa terang. Dia pembawa terang nggak? Oke, Ribet kalau banget begitu, muter-muter dari tadi. Begini. Apa Kalau Kak begini? Unifa, Apa? Nabi Muhammad itu membawa terang nggak bagi kaum Islam? Nabi Muhammad itu Rasulullah, bukan hanya Iya, pembawa terang. Nggak pembawa Tapi terang nggak dia? Rasulullah pembawa petunjuk, Iya, pembawa terang nggak Nabi Muhammad? pembawa petunjuk, pembawa penerangan, pembawa petunjuk, pembawa hidayah banyak. Iya, salah satunya termasuk pembawa penerangan kan? Saya sudah Membawa jawab. Saya sudah jawab. Nah, berarti Nabi Muhammad Dia itu bisa Lucifer. dibilang Lucifer. Dia nggak pernah digelari Lucifer. Loh, Itu dia. Jadi kan saya tanya, pernah nggak Yesus digelari Lucifer? Gimana? Pernah. Bintang fajar. Iya. Secara esensi Yesus itu beda, Dek. Nabi Muhammad pembawa cahaya,
Kalau dikatakan Lucifer secara etimologi, betul. Semua orang kau bilang Lucifer, mamak kau pun pembawa cahaya buat diri kau. Lucifer berarti mamakmu. Yang saya tanya adalah sebagai bintang fajar. Yesus itu bukan hanya sebagai istilahnya pembawa terang, oi, tapi dia juga bintang fajar. Ngerti nggak? Yang dikatakan yang tekankan tadi kan kamu ngerti nggak dua ayat yang saya terang. bawa? Kalau cuma secara etimologi, iya, ngapain saya angkat-angkat? Saya mengangkat di sini karena Yeshu'mu itu juga bintang fajar. Si bintang fajar inilah si hantu belau itu. Tinggal. Nih, gelarnya aja bukan cuma sekedar Lucifer. Baca di dalam Yesaya 14 ayat 12 itu datanya. Iya, di Yesaya 14 itu untuk setan, kalau di Wahyu untuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan dan setan nggak ada bedanya, sama aja. Nih, dia adalah bintang fajar yang cemerlang. Wahyu 22 nomor 16. Setan ini dia saya. Biada. Kalau kita bicara tentang pembawa terang adalah Lucifer, saya tidak masalah dikatakan Lucifer kalau artinya pembawa terang. Mamakmu pun dikatakan Lucifer loh, karena dia membawa terang bagi hidupmu kan. Masalahnya bukan hanya sekedar itu, saudara. Tapi ini juga merujuk kepada bintang fajar yang dibuang bangunan. Di mana tertulis kitab Wahyu. Kalau dalam Yesaya dia Helel ben Shekel, kalau ini bintang fajar. Lucifer. Jadi dia memang digelari. Nabi Muhammad nggak pernah digelari Lucifer. Gelar Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kalau Yesus memang digelari dia bintang fajar, Lucifer. Gitu loh. Dia diberikan gelar itu. Nabi Muhammad nggak pernah dipanggil Lucifer. Karena gelarnya itu yang lebih identik adalah Rasulullah. Tapi Yesus ya digelari bintang fajar. Itu nama dia, dialah bintang fajar. Dialah bintang fajar. Tuh. Bukan hanya secara etimologi dia Lucifer, tapi juga adalah, itulah kenapa kalau dalam Islam itu istilah-istilah yang bagus tidak diberikan kepada iblis. Makanya iblis itu dari kata ablasa, terputus. Jadi kalau ada manusia yang terputus dari rahmat Allah boleh dikatakan ablasa. Jadi bagi kami sebenarnya Lucifer itu bukan gelar buruk. Saya kalau dikatakan Lucifer nggak masalah karena artinya bagus, sesuai esensi. Lucifer, pembawa terang. Masalahnya kan saya bukan orang yang berbahasa Latin. Tapi yang kita lihat di agama Anda, Yesus dipanggil bintang fajar, bintang macar, Lucifer digelari terang-terangan. Tuh. Udah. Kita langsung ke ini aja. Kamu bertanya saja ya. Saya nggak mau mutar-mutar. Saya udah dapat. Sebenarnya saya ingin memperlihatkan kepada alam semesta ketidakkonsistenan kalian aja sebenarnya. Satu sisi iya sih bintang fajar. Satu sisi sih pembawa terang. Tapi ya nggak mau dipanggil Lucifer. Makanya jangan pernah ngasih. Kalian lucu ya. Tuhannya dipanggil Lucifer dengan arti pembawa terang nggak mau ya. Tapi terkutuk mau ya. Tuhan terkutuk ya. Saya bingung dengan saudara-saudara Kristen kita ini loh. Ada apa dengan kalian gitu? Tuhannya dijadikan dosa, iya ada di Bible. Tuhannya dijadikan kutuk, iya sepakat. Giliran dipanggil Lucifer, Tuhannya nggak terima. Padahal artinya bintang fajar, bagus ya, pembawa cahaya ya. Kalian tuh sebenarnya memang agak luar biasa kalian. Tepuk tangan dulu buat kalian Kristen-Kristen ini. Dan nanya aja deh, nanya aja. Saya mah nggak apa-apa dipanggil Lucifer, artinya bagus kok, pembawa terang, ya, pembawa lampu saya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya Kocak, monggo Kocak nanya aja deh. Kalau nggak jelasin lah apa yang kamu ketahui tentang agamamu, nggak apa-apa. Kita tepuk tangan dulu Kocak. Nah, kamu ngejelasin agamamu mau nggak? Kalau kamu mau ngejelasin agamamu, saya mau tanya nih. Coba kamu jelaskan kepada saya konsep keselamatan di dalam Kristen itu mengikuti Yakobus atau mengikuti Paulus. Kata Yakobus iman tanpa perbuatan mati, kata Saulus iman itu kasih karunia, bukan karena perbuatanmu tapi karena imanmu. Tepuk tangan. Ayo, mau yang mana?
Kamu pakai konsep keselamatan yang mana? Versi Katolik yang lebih cenderung ke Yakobus atau versi gereja Reform yang cenderung kepada Saulus? Kita bahas itu aja. Kocak. Adik. Sudah selesai Kak. Wah jangan ngambek itulah dek. Kan uni kan Duh, susah nih kalau udah adik-adikan ngerajuan gini. Coba jelaskan konsep keselamatan gimana. Kalau nggak minum dulu lah. Enggak, kita bahas yang tadi itu dulu. Apalagi dek? Mengenai yang Kak Unifa bilang dalam kitab Wahyu, bahwa di situ Yesus dibilang Lucifer juga, gitu ya. Bintang fajar. Kan Iya. secara etimologi kan Lucifer itu kan bintang fajar. Yesus diberi gelar bintang fajar. Bukan saya yang kasih gelar, memang dia digelari dalam kitab Wahyu. Artinya yang memberi gelar bahwa dia Lucifer itu bukan saya, tetapi kitab Ini. kalian, dek. Oke. Kata Lucifer itu muncul dalam bahasa Inggris, yaitu dari King James Version. Bahasa Latin, dek. Dari kata lux dan fere, artinya adalah pembawa cahaya, bukan bahasa Inggris, sayang. Ya, bukan bahasa Inggris. Bahasa Latin, adikku. Itu kan artinya, Kak. Oke. Ya ampun, itu asal katanya, dek. Asal katanya, adekku. Saya Lucu kamu, Oke. Bintang fajar. Kayaknya kurang greget ya, Ti. Aku butuh ilmu Ada nanti. dalam Aku butuh ilmu loh. dalam Bentar bahasa lagi kita- aslinya, Kak Unifa, dalam bahasa aslinya dibahas di kitab Yesaya 14 ayat 12 itu tidak ada di sana kata Lucifer. Oke. Iya, Itu dalam- gimana mau ada bahasa Lucifer, bahasa Ibrani kok pakai Helel bin Cekel, Helel bin Kekel. Dek, Lucifer itu bahasa Latin. Torah itu pakai bahasa Ibrani, masa ada di situ bahasa Latinnya. Dek, yang bahasa Latin itu dalam kitab Wahyu, dia diterjemahkan dalam Vulgata. Gimana sih, Dek? Udahlah, Dek, capek, Dek, nanya aja enggak. Helel bin Cekel. Ini yang komentar di bawah. Coba udah nanya aja, udahlah dia, nggak tega Uni, nanya aja udah. Tanya sayangku, coba tanya sayang. Adik sayang tanya aja sama Bunda Gembala, nak. Tepuk tangan buat adikku ini ya. Assalamualaikum. Coba tanya aja. Aduh ya Allah. sama dalam kitab Wahyu itu dalam bahasa aslinya tidak ada di sana kata Lucifer. Itu bintang fajar diterjemahkan ke bahasa Latin jadi Lucifer. Begini loh. Aku mau kasih tahu. Lucifer itu dari bahasa Latin ya. Kita pun nggak ada bahasa Latin kecuali terjemahan Vulgata ya, Dek, ya Allah. Mana bahasa Latinnya? Dek, Coba. Dek, Kamu bahasa Yunani kitab kamu itu pakai bahasa Yunani, Dek. Astagfirullahaladzim. Wah, bingung gua orang Kristen ini. Apa segitu nggak ngertinya kalian kitab kalian? Latin itu terjemahan Vulgata, Dek. Bahasa kitab kalian tuh yang manuskripnya itu bahasa Yunani, deh. Greek deh. Makanya tadi aku bilang sama Kak Unifa itu kutip dari terjemahan bahasa Inggris. Ya benar. Allah, dalam di bahasa bahasa Inggris Latinnya, lagi. dalam bahasa Latinnya itu tidak ada. Itu Kok nggak ada tidak dalam bahasa Latinnya? bahasa Latinnya itu dikatakan yaitu proinos, bukan Lucifer.
La ilaha illallah. Aduh, aku aduh, bahasa Yunani dikatain bahasa Latin lagi mana. Aduh, Mak. Gatul banget. Udah. Iya, saya kalah, kamu menang aja deh. Udah, kamu nanya aja, nanya aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Rabbi. Mande bahasa Yunani gitu. Bahasa Latin di bahasa Yunani itu beda, Dek. Bahasa Latin itu beda sama bahasa Yunani, Dek ya. Ya beda ya, Dek ya. Beda. Yang memberikan istilah Lucifer itu, Dek, itu penterjemah bahasa Latin, Dek. aku tuh takut. Cemana adik Nila? Udahlah, Dek, nanya aja lah, Dek. Kalau nggak nanya nanti Pak Budak Angun saya suruh nanya loh. Capek loh saya lama-lama loh. Coba Pak Kalau Angon dia aja, Pak Angon. Pak Angun nanya Pak Angun. Jadi gila gitu. Kalian kenapa sih nggak ngerti bahasa kitab kalian sendiri? Dengar ya, adikku. Bahasa kitab sucinya Perjanjian Lama itu aslinya sebenarnya kalau keyakinan Yahudi itu pakai bahasa Ibrani, karena kan itu ditulis sama Moses, konon katanya gitu. Otomatis harusnya pakai bahasa Ibrani, walaupun saya curiga pakai bahasa Mesir gitu loh, karena Moses sendiri kan hidupnya di Mesir, ya kan? Nah, tapi karena Torah itu untuk orang Ibrani, bisa jadi itu pakai bahasa Ibrani. Ini probabilitas. Nah, tapi orang Yahudi percaya bahwa kitab Torah itu pakai bahasa Ibrani. Tepuk tangan buat saya. Aduh, mati lampu. Aduh, mati lampu. Tepuk tangan dulu. Ya, gitu ya. Jadi Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Jadi saya sekarang Lucifer nih, pembawa terang nih. Itu. Gimana, Dek? Teman-teman kalau signal gitu gimana? Gimana, nanya aja, Dek. Nanya, Dek. Dek, nanya lah, Dek. Pak Angon. Pak Angon, bantuin dia, Pak Angon. Yaudah, Uni aja nanya boleh nggak, Dek? Lanjut deh, lanjut. Nggak, Uni Lagi boleh bikin nggak nanya? Sama Kocak, Uni boleh nanya nggak, Dek? Lanjut, boleh. Uni boleh nanya. Oke. Menurut Adek, kalau jadi Kristen dibaptis, itu wajib nggak setelah dibaptis berbuat baik? Wajib nggak setelah dibaptis itu berbuat baik? Bukan kata wajib, Kak, harus berbuat baik. Ya sama aja, Dek. Ya ampun, ya Tuhanku. Wajib sama harus itu beda. Apa bedanya, Dek, wajib sama harus, Dek? Coba Kakak searching di KBBI. Alah, saya yang harus lihat KBB. Jadi harus berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik gimana? Masuk surga juga. Panjang ada lagi ini nasib menginjili lana mana begini kali, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Lebih baik jadi guru PAUD, kenang-kenang sama anak kecil masih nyambung ngomongnya, entah apa-apa ya. Udahlah ya, yang lain naik lagi, yang ke atas udah belajar aja di ekon di sini ya, Dek ya. Aduh ya Allah. Tapi bagus itu Pak Kocak, mungkin ditekankan lagi tuh penjelasannya. Apakah ketika Anda udah menerima Yesus, Anda dibaptis, ada keharusan, udah kalimat wajib abaikan lah, ada keharusan Anda. Saya kasih perbedaan antara wajib dan harus nih. Ya, wajib itu biasanya lebih dipakai dalam hukum agama. Harus itu secara umum, sesuatu yang mesti dan kudu. Nah, konsekuensinya tetap ada kalau tidak dilakukan. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu tidak berbuat baik, apa konsekuensinya, Dek? Kalau kamu Kristen nggak pernah berbuat baik nih, apa tetap masuk surga nggak, Kocak? Ya tentunya tidak.
Wah, berarti penyalipan Yesus tidak menyelamatkan dong. Tidak seperti yang kakak bayangkan itu. Lah memang saya membayangkan kalau penyalipan Yesus itu enggak menyelamatkan. Begini, saya bawa ilustrasinya. Dengar, jangan Gimana? dulu ditaruh di atas Kak Unifa. Iya, diam. Saya diam. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu berupa contoh. Kita sudah dijamin nih semua untuk selamat. Keselamatan itu diibaratkan seperti karcis. Oke, karcis atau tiket lah kita bilang. Kalau Kak Unifa sudah dikasih tiket dari penerbangan dari Indonesia ke Malaysia, tapi tiba-tiba Kak Unifa tinggalkan ini tiket itu. Padahal tiket itu sudah digratiskan oleh seseorang kepada Kak Unifa. Tapi tiba Kak Unifa di bandara, Kak Unifa nggak bawa tiket itu. Bisa nggak Kak Unifa terbang? Ya otomatis tidak. Iya, nggak bisa dong. Keselamatan Berarti itu bukan juga tiket kan seperti yang menjamin. itu. Ya berarti bukan tiket kan yang menjamin kita sampai ke Malaysia kan? Harusnya tiket menjamin kita ke Malaysia. Loh, kok menjamin kalau tiket? Ya, tiket Kalau- menjamin kamu ke Malaysia. Berarti kalau kamu punya tiket kamu sudah pasti ke Malaysia begitu. Kalau seandainya tiketnya hilang kamu nggak bisa gitu. Betul. Nah, berarti yang menjamin kamu sampai ke Malaysia adalah tiketnya. Sekarang kita ambil analoginya Yesus. Yesus disalib buat kamu. Kalau kamu percaya Yesus disalib, kamu tetap masuk surga. Iya, Ya. betul. Kalau kamu tidak berbuat baik, kamu masuk surga nggak? Makanya aku bilang tiket itu kalau ditinggalkan, perbuatan baik itu ditinggalkan. Lebih bagus tiket daripada Yesus, Dek. Tiket lebih menjamin keselamatan ketimbang penyalipan Yesus. Kalau tiket nggak ada, kita nggak bisa sampai Malaysia. Kalau Yesus itu nggak disalib, ya Yesus itu disalib, kamu nggak melakukan kebaikan, sama aja kamu nggak bisa. Jadi lebih mending pakai tiket ke Malaysia aja daripada penyalipan Yesus. Makanya aku bilang, Tiket lebih menjamin ketimbang Ilustrasi lain, penyalipan ilustrasi Yesus. gini. Ilustrasi lain begini, mungkin contoh, tadi ke tiket bagus nih. Kalau Anda tiket megang, nih tiket megang. Tetapi ada salah ketentuan yang Anda lupakan. Anda telanjang nggak KTP pakai baju hilang. selai pun. KTP nggak bawa. Nah, bisa KTP nggak bawa, boleh. kita Tapi bisa bapak terbang saya nggak? telanjang, Pi. Saya contoh telanjang. Saya datang tapi buat tiket tapi telanjang. Tidak ada syarat ketentuan yang saya bawa yang saya terkait dalam saya nggak pakai baju, saya nggak pakai celana. Gimana Bawa gimana? ke Bisa bendera. nggak kita? Bisa nggak tuh? Bisa nggak kita ke Malaysia? itulah Nggak bawa ciri-ciri KTP, orang yang nggak nggak pakai berotak baju. itu ciri-ciri orang nggak berotak. Nggak mungkin orang mau pergi ke luar negeri nggak pakai baju. Nah makanya itu jadi nggak Nah, berotak itu. orang yang mengatakan masuk surga hanya karena penyalipan, nggak berotak. Itu dia. Jadi ada syarat-syarat lain yang harus Itu. kita siapkan. Ada Gitu. syaratnya. Itu pinter nggak berotak. Kalau orang hanya bawa tiket doang nggak pakai baju nggak pakai celana. Memang siapa yang bilang bahwa kalau Yesus disalibkan sudah dijamin masuk surga? Itu pertanyaan Paulus. cerita ke Enggak, Anda. Paulus yang mengatakan begitu nih. Nih, saya kasih kamu datanya. Paulus yang nggak punya otak kata kamu itu, Paulus dia orangnya. Ada ayatnya yang mengatakan cuman imani saja keselamatan itu. Nih, Efesus pasal 2 nomor 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman yang menyelamatkan, tiket doang yang membawa ke itu, tanpa KTP juga bisa kata Paulus. Tapi kamu bilang tanpa KTP tanpa baju, orang gila yang bisa nggak punya otak itu. Ya ini dia nggak punya otak nih. Masa cuman percaya penyalipan langsung masuk surga, nggak punya otak. Disinilah keegoisan dari Kak Unifa, hanya memenggal sedikit dari kata-kata itu. Ya udah jelasin Yang satu sangat peringkop. disayangkan Kak Unifa nggak Satu sampaikan pengkop, lihat. semua dari isi ayat. Ya kamu saya tunggu, saya mute, kamu jelaskan satu perengkop ya. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan Tuh nggak hasil pakai baju, selamat tuh, nggak perlu usaha pakai baju, cukup bawa tiket doang. Ilustrasi yang bawah loh kan. Sepakat nih. Ini gimana sih? Tuh nggak perlu usaha pakai baju, nggak perlu datang ke bandara, cukup ada tiket doang, selamat. Tuh. Bukan karena kamu berusaha kamu selamat, tapi kamu iman dulu, beriman doang selamat, nggak perlu pakai baju.
Ini mungkin Pak Kocak yang saya tekankan itu gitu. Jadi utiripana itu untuk menyadarkan kita kan. Ketika Anda udah beriman, udah menerima Yesus, ternyata ada faktor lain yang justru mendukung itu. Kalau Anda percaya tapi Anda masih brengsek, nggak masih doyan mabok judi, itu kan dipertanyakan juga. Itu yang sedang kami bahas. Kata dia gak punya otak Pak Angon, kata dia gitu. Melibatkan Dia bilang tadi hanya Bisa orang yang saya gak punya sampaikan, otak lah sepertinya saya pengen belum menjelaskan. Sepertinya saya belum Iya. menjelaskan, tapi Kak Unifa sudah langsung potong-potong. Kalau Iya, seperti Kak Dek. bisa naik, aku Ya turun udah, aja karena udah lanjut. Oke, disinilah yang mau dikelirukan daripada ayat ini. Di ayat ini dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah itu adalah berupa jaminan keselamatan, tapi belum tentu pasti harus diselamatkan. Sama seperti tiket yang tadi, kita semua telah diberikan, tapi kalau kita tidak membawa tiket itu, artinya kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Diberi surga. jaminan, tapi belum tentu masuk surga. Betul. Tapi dijamin, tapi belum Dijamin. tentu. Kalau tidak begitu, Sama kayak gini ya, Tuhannya mati sih tapi hidup, tapi mati gitu. Tuhannya manusia sih tapi Tuhan, tapi manusia. Sama, diberi jaminan sih tapi belum tentu. Jaminan sudah ada tapi belum tentu, tapi udah dijamin. kontradiksi itu, kata-kata yang bertabrakan antara kata-kata dan kalimat yang lain. Kau ini. apanya yang bertabrakan? Coba jelaskan dulu. Katanya sudah dijamin tapi belum tentu. Nggak usah pakai kata dijamin kalau belum tentu. Ada garansi tapi ya udah. Iya ampun deh. Contoh ke Islam nih. Allah menjamin orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Jadi kriterianya harus ikut tuh. Pertama beriman dulu baru beramal soleh. Gak bisa kau cuma punya tiket tapi kau nggak pakai baju. Wajib kau berusaha dulu datang ke bandara, pakai baju yang rapi, bawa KTP, bawa cemilan tuh biar nggak mati di pesawat. Ya, begitu tepuk tangan buat tiket pesawat. Bukan cuma tiket doang dek, laju. Kayaknya nyesel dia bikin pernyataan. Kita bikin pernyataannya sendiri. Tiket pesawat. Ada pula tiket menjamin kita terbang ke Malaysia. Oke, berarti tiket itu yang menjamin ya. Nggak perlu aku harus pergi ke bandara ya. Nggak perlu aku pakai baju ya. Nggak perlu bawa KTP ya. Pokoknya aku kalau udah punya tiket pasti ke Malaysia. Pokoknya kalau aku udah punya tiket aku datang ke Indonesia. Pokoknya karena aku udah ada tiket. Aku udah ada tiket. Aku udah bisa ke Malaysia. Terus aku tidur dulu. Aku telanjang dulu. Aku udah punya tiket. Nah inilah kenapa ajaran Yakobus itu lebih masuk akal. Iman tanpa perbuatan itu mati. Tepuk tangan. Tapi berbeda dengan Saulus, bahwa imanlah yang menyelamatkan. Percaya Yesus mati kau selamat. Tepuk tangan buat iman. Ya semoga kalian itu sadar ya bahwa kalian itu salah gitu loh. Saya hanya mengajak kalian berpikir, merenung dan jujur aja. Mau jadi Kristen terus juga nggak apa-apa, nggak masalah, itu hak kalian kok. Silakan Mendy bertanya. Apa pertanyaanmu? Buka kamera. Ya gini, saya mau bertanya kan. Oh selamat malam, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikum. Kenapa kayak cuma gitu? Berarti tidak ada toleransi. Suka aku lah. Tapi nggak apa-apa. Kau nggak selamat, ku bilang pula Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau aja nggak dirahmati Allah. Munafik aku jadinya. Kan Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus. Tuhan kita beda. Oh enggak, nyembah orang, nyembah roh aja aku nggak mau, apalagi nyembah orang. Ada aja kok dek. Amit Tuhan kau aja ya orang, enggak gua mah enggak. Tuhan gua orang aja. Karena begini. Maksa Tuhan orang maksa. Jangan kok promosi Tuhan laki-laki di depanku loh. Aku nggak bakalan nyembah dia. Pasti kalau dia ada aku jilatin, nggak bakalan ku sembah. Maksa kita nyembah orang. Kita nggak mau. Ada ndak nio indak den jangan nampak sok den indak den. Lebih baik aku jadi pohon ketimbang punya Tuhan orang.
punya Tuhan kok berbulu. Ada-ada aja. Kau sembah aja sendiri, aku nggak masalah. Jangan kau ajak-ajak aku. Bagaimana mungkin aku menyembah kepada lelaki tampan? Cocoknya jadi lakiku, bukan jadi Tuhanku. Ngajak-ngajak kita nyembah orang. Sembah aja sendiri, jangan ngajak-ngajak. Tuhan bersama, Tuhan bersama. Punya Pemda Tuhan lu, punya bersama. Punya pemerintah Tuhan lu, milik bersama. Ya, aja. Apa pertanyaannya? Oke, ya begini. Memang Allah itu kan maha besar. Allah apanya yang maha besar dari Allahmu? Coba saya tanya, Yesus maha besar tunggu, enggak? dengar dulu. Yesus maha besar, apanya yang besar? Jangan dipotong dulu. Allah itu kan maha besar, maha kuasa, maha hadir. Ya itu. Kalau tidak ada di antara maha itu, contoh maha kuasa, tidak ada atributnya. Contoh maha kuasa tidak ada, berarti dia tidak sepenuhnya Allah. Nah, Allah Ketika Tuhan belum ada, belum hadir, berarti nggak ada Tuhan. Kritik dong. Ketika Yesus belum ada, Musa punya Tuhan. Berarti Tuhannya Musa nggak sempurna. Begitu. Ibrahim punya Tuhan. Karena belum hadir Tuhannya, berarti nggak sempurna. Konsistensi yang Anda miliki tentang Tuhan itu yang menjadikan kami menolak ogah, kata Utiripa. Punya Tuhan yang berbulu, yang membentuk tubuh kami ogah. Kenapa sih nggak nerima konsep itu? Maksa-maksa kita nyembah Tuhan berbulu. Gak Maksa-maksa mau. gimana sih? Tapi bagus Ya, sih, izin saya amin. dikit-dikit Nasiti. Izin ya, ketika Anda menghadirkan atau mengajak saya untuk seperti Anda, kami berhak menolak. Izinkan saya bicara tentang Tuhan saya. Anda juga berhak menolak loh. Oke. Tuhan saya, Tuhan Saya kan Anda. belum selesai. Nanti saya lagi bicara lah. Kamu kan udah diturunin tadi. Kira-kira biar kamu belajar kepada kami loh. Serius. Boleh ya? Men? Enggak, maksudnya begini, yang tadi kan si Uni Riva belum menjawab yang pertanyaan tadi. Tuhan saya Barusan itu saya langsung yang jawab. Anda bilang Tuhan yang maha hadir itu kan, artinya Anda bisa merasakan, melihat, mendengar, dan menyaksikan kan bentuk Enggak daripada Pangon, Tuhan. enggak. Tuhan dia Bukan. maha hadir, enggak salah. Kalau Oh, menurut salah. si Mendy, Tuhan itu maha hadir, Tuhannya ada di mana-mana. Contoh, Yesus lagi nonton kita, suruh naik multi, gua naikin cepet. Yesus naik, Nah, oke. cepet. Udah lama saya Tolong pengen menang suruh Titi. Yesus, tolong suruh naik Yesus karena dia ada di mana-mana, maha hadir kan, tolong. Kita lagi butuh kehadiran Yesus, saya mendambakan kehadiran Yesus, tolong suruh multi, saya naikin cepet. Yesus kan maha hadir nih, tolong suruh multi Hadirkan dia. sekarang juga, mau saya naikin Hadirkan cepet. dia. Hadirkan, buruan. Ayo yang bernama Yesus tolong naik ke atas. Tuhannya si Mendy naik dong ke atas biar saya naikin. cepet. Iya. Kamu hadir, kamu hadir. Hadir Wah, lah, gak datang maha lah. hadir Tuhannya, gak maha hadir. Katanya maha hadir. Tadi Ada gak nih? kalian sudah mengakui nggak kan ada secara nih. tidak langsung. Gak ada nih, gak ada Yesus, gak ada berarti ini maha hadir. Gak jadi maha hadirnya, gak jadi. Maha apa? Maha ditombak. dong. Udah.